Selamat datang di pedalaman Banten, teman. Ini dia madu-madu yang tersohor. Hehehe. Tapi ini bukan madu hutan yang tumbuh liar di pohon, melainkan madu hasil budidaya atau kami biasa menyebutnya madu tewel. Madu tewel Baduy berasal dari lebah kelulut alias lebah trigona yang termasuk lebah tanpa sengat. Lebah trigona senang sekali membuat sarang di tempat yang tertutup seperti lubang batang pohon ini. Nah, hari ini Mang Rapil mau mengambil madu tewel yang sudah dibiarkan selama setahun. Satu sarang seperti ini bisa menghasilkan hingga 3 liter madu, teman. Berbeda dengan madu hutan, madu yang dihasilkan lebah kelulut warnanya lebih pekat dan teksturnya lebih kental. Kalau rasa tentu saja ada manisnya, ada asamnya, tapi yang paling dominan adalah rasa pahit. Meski pahit, tapi kata Mang Rapil, harga madu tewel ini justru lebih mahal. Soalnya madu hitam ini dipercaya lebih berkhasiat. Hilang di siaran kok aing orang di dia ya. Oh, aya naon teh? Iya, aya pentas di Jakarta. Main kacapi. Oh, aya pentas di Jakarta. Nyalang ke baturan teteh ke Jakarta, ajak ke baturan. Ya teh. Kalian nyoba Malang. Yuk, madu. Wah, asik! Biasanya kalau ada undangan untuk main kecapi seperti ini, yang tampil adalah pamanku, Mang Sarjan. Banyak ke daun karas tulang, ho. Oh, nya teh. Ayo dak, ayo. Dia yang mau kan ya. Ayo. Selain mesti lebih giat berlatih, aku dan kawan-kawan juga harus menyiapkan stamina supaya kuat berjalan kaki menuju Jakarta. Salah satunya dengan meminum ramuan ala orang Baduy. Maklum, sebagai orang Baduy, kami memang terbiasa kemana-mana berjalan, teman. Nah, ini dia daunnya. Daun keras tulang atau kami biasa menyebutnya daun heras tulang sebetulnya merupakan sejenis teh yang beraroma khas. Daun ini termasuk daun langka yang tumbuh secara liar. Ukurannya pun tidak terlalu besar. Daun ini memang terbukti sangat berkhasiat menambah stamina. Kalau sudah minum ramuannya, jangankan ke Jakarta, ke Yogyakarta pun kami yakin pasti kuat. Selain memintaku mengambil daun keras tulang, Teteh juga menyuruhku mengambil singkong untuk dijadikan bekal ke Jakarta nanti. Ayo kawan-kawan, kita segera ke kebun singkong. Rupanya di kebun sudah ada Teh Daci. Tak hanya mengurus dapur, kaum perempuan suku Baduy juga terbiasa berladang seperti ini. Di kampungku, bercocok tanam atau berkebun disebut ngahuma, teman. Sejak pagi-pagi sekali, perempuan Baduy sudah sibuk pergi ke kebun. Meski Teh Daci sudah terbiasa mengambil singkong seorang diri, tapi sebagai adik yang baik, aku tak bisa tinggal diam. Apalagi singkong yang diambil Teh Daci ini sengaja diambil untuk dijadikan bekal perjalananku ke Jakarta. Teh di kita mantuan ngadangkeun ku teh sarti. Asa ku itu. Kebun di Baduy biasanya berisi tanaman tumpang sari, teman, yakni menanam beberapa jenis tanaman di lahan yang sama. Di tempat kami, singkong biasanya baru dipanen jika ada momen tertentu. Ya, seperti sekarang ini, saat aku akan pergi ke ibu kota. Nah, sepertinya singkong yang kami ambil sudah lebih dari cukup. Sekarang tinggal diikat. Geus teh, Dia nyebabai ke imah. ayo. Teh Daci, kami pulang duluan ya. Biar singkongnya kami bersihkan dulu di rumah
sebelum nanti diolah. Kira-kira singkongnya mau dibikin jadi apa ya sama Teteh? Aku jadi penasaran. Lang, ayo lapar. Oh, ayo mending orang masak ngambil banyak. Yuk. Perjalanan ke rumah memang masih lumayan jauh, tapi perut Rian sepertinya sudah tidak bisa diajak kompromi. Sebetulnya aku juga merasa cukup lapar sih. Daripada menahan rasa lapar, lebih baik aku masak sedikit saja dulu singkongnya di sini. Rencananya singkong ada yang mau aku rebus dan sebagian lagi akan kubakar. Ini Lang. Yo mau dangdur. Ya elah Hang yo. Nun mang, nun. Aman baliknya aja gara-gara. Nun mang, nun. Wah, kebetulan sekali. Mang Wawan yang baru pulang sehabis menyadap pohon nira memberi kami lodok atau bambu berisi air lahang alias air nira. Kalau rebusan singkong sudah setengah matang, segera buang airnya. Aku mesti berhati-hati karena bambunya masih panas sekali. Di nanya nyokot Lang, Di. Nanya ayo. Air lahang ini bisa kami gunakan untuk membuat singkong gula aren, teman. Pasti enak. Tuang air nira ke dalam bambu. Lanjut, masak kembali di atas kayu bakar. Lihat teman, setelah beberapa lama, air niranya berubah warna jadi seperti gula aren. Aku jadi tidak sabar ingin segera mencicipinya. Sementara itu, singkong bakar juga sebentar lagi matang. Daging singkongnya sudah lumayan empuk nih. Begitu pula dengan singkong arennya. Air dari gula aren tampak sudah mendidih. Aroma khas gula aren sudah makin tercium. Ayo barudak, kita segera makan. Rasanya manis sekali teman. Khas gula aren langsung terasa di gigitan pertama. Singkongnya juga empuk. Manisnya gula aren ini membuat rasa laparku hilang seketika. Mana ya Lang? Sekarang aku mau cicipi singkong bakarnya. Rasanya khas sekali. Aroma asapnya begitu terasa teman. Tapi favoritku sih tetap singkong gula aren. Lang, disiaran bayi pulang. Oh nyeteh, podoi. Ayo. Oh iya ya, aku kan mesti pulang ke rumah untuk mengolah singkong ini dijadikan bekal ke Jakarta. Untung Teh Daci lewat sepulang dari kebun. Kalau enggak, aku bakalan kelupaan. Kata Teh Daci, singkong yang kami ambil ini mau dibuat menjadi kue pasung, kue khas dari Baduy. Sebelum dihaluskan, singkong harus dipotong-potong terlebih dulu. Ayo, semangat! Uniknya, cara menghaluskan singkong bukan dengan diparut atau diulek, melainkan ditumbuk di dalam halu ini, teman. Area yang ditumbuk juga harus merata supaya singkongnya betul-betul halus. Iya pasakan jeung santan jeung eta gulanya. Setelah itu, santan dan gula merahnya dimasak bersamaan. Jika sudah mendidih, angkat wajannya. Tuang ke dalam wadah. Setelah adonan dicampur dengan singkong yang sudah ditumbuk, tuangkan santan gula merah. Aduk terus hingga menjadi encer. Selanjutnya, adonan yang sudah tercampur dengan gula merah cair, Teh Itoh tuang ke dalam daun satu persatu.
Tinggal kukus dan menggunakan asupan selama 15 menit. Selagi menunggu kue pasungnya matang, Adi dan Sakim membuat ramuan daun keras tulang. Cara bikinnya sangat mudah. Tambahkan teh bubuk. Lalu 1 atau 2 lembar daun keras tulangnya dimasukkan ke dalam gelas. Terakhir, tambahkan madu tewel yang tadi dipanen agar rasanya makin komplit. Nah, kue pasungnya sudah jadi, teman. Sebelum dibawa buat bekal, kita cicipi dulu ya rasanya. Hehehe. Tidak meleset dari dugaanku. Rasanya kenyal-kenyal nikmat. Teksturnya pun lembut. Manis gula merahnya juga pas sekali. Sungguh-sungguh enak. Aku seolah tidak bisa berhenti. Ingin nambah lagi dan lagi. Kalau tidak ingat ini buat bekal ke ibu kota, bisa-bisa kue pasungnya aku habiskan sekarang. Hehehe. Dipadukan dengan ramuan daun keras tulang, madu tewel, membuat hidangan ini begitu sempurna. Ternyata ramuan ini gak ada pahitnya sama sekali, teman. Rasanya malah manis, cenderung asam, berkat campuran madu tewel dengan aroma teh yang kuat. Mantap! Rencananya aku dan kawan-kawanku pergi ke Jakarta bersama Mang Sarjan dan juga Teh Daci. Tapi sebelum berangkat, kami mau pamitan terlebih dulu dengan para warga di kampung. Teman, warga di kampung Kadu Ketuk 3 di Baduy Luar rupanya sudah berkumpul. Semuanya hadir untuk ikut mengantar keberangkatanku. Terharu sekali rupanya berada di momen seperti ini. Rasa kekeluargaan di kampung kami memang masih begitu kental. Jadi kia Aceh kan rek sabaka kota, mereka kotanya. Jadi sing hade di kota ulah kapoda misalkan kudu lomba anu kurang bagus. Ulah diseruakeun jeung di lembur, di kota mah kan rame, loba mobil, loba gedung luhur, gitunya. Jujur teman, aku dan kawan-kawan belum pernah sekalipun pergi ke kota besar, apalagi ibu kota Jakarta. Jadi kami merasa sedikit takut. Ini merupakan pertama kalinya kami pergi ke kota besar. Wow, ternyata Jakarta jauh lebih megah dari yang aku bayangkan. Kalau tidak salah, kolam air mancur ini namanya Bundaran Selamat Datang. Nah, patungnya itu patung Hotel Indonesia. Kebalik ya. Hehehe. Betul yang dibilang Kokolot. Di Jakarta, kendaraan memang teramat banyak. Mobil dan motor seliweran di mana-mana. Kayak melihat lebah hutan. Hehehe. Aduh, kok malah mampir ke Monas? Lokasi pentasnya memang di mana sih, Mang? Tapi simbol kota Jakarta ini memang gak kalah megah dibanding dengan gedung-gedung yang kulihat tadi. Malah begitu tinggi menjulang kayak kolecer yang ada di atas bukit kampungku. Hehehe. Itu bunyi apa ya? Oh, rupanya bunyi dari lampu lalu lintas buat orang-orang menyeberang jalan, teman. Bolang, mau kemana? Nulan, barang. Oh, Ning, di Sunda. Sundana di mana? Di Baduy. Di Baduy? Ya. Badai jalan-jalan atau naik bis tingkat? Coba, berarti hayu atuh hayu orang naik bis tingkat yuk. Wah, petugasnya baik sekali. Kami diajak naik bus Transjakarta.
Karena busnya bertingkat dan atapnya terbuka, aku dan yang lain memilih duduk di bagian atas. Dari bus ini juga, aku bisa melihat dengan jelas betapa majunya pembangunan di kota metropolitan ini. Halus pisan lah pokoknya. Hehehe. Lokasi pentasnya ternyata berada di Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, teman. Kata Mang Sarjan, jaraknya masih jauh dari Monas. Kurang naik bajai ayo, gak bisa teka buru kali itu nak, hebat resna. Oh, ayo Mang, ayo. Bajai, ayo mau kemana ayo Bajai? Saya ke berarti. Ayo. Ternyata begini ya rasanya naik bajai. Suara mesinnya berisik sekali. Setirnya juga unik. Hehehe. Tapi pilihan Mamang naik bajai emang gak salah. Soalnya kendaraan roda 3 ini gesit sekali membelah kemacetan ibu kota. Nah, akhirnya tiba juga di Kemayoran. Pekan Raya Jakarta ternyata begitu luas dan begitu ramai, teman. Tapi ngomong-ngomong, perutku kok rasanya keroncongan ya? Oh, pantesan. Soalnya aku belum makan sejak tiba di Jakarta. Mana bekal kue pasungku juga sudah habis. Gimana kalau sebelum Mamang tampil, kita makan dulu? Hehehe. Kebetulan itu ada tukang kerak telur, hidangan khas Betawi. Boleh lihat Mang, boleh dong. Ayo, pesan. Berapa Lang? Oke, silakan duduk Lang. Oh, jadi seperti ini cara bikinnya. Beras ketannya dimasukkan ke dalam wajan. Terus, abangnya memasukkan serundeng kelapa dan juga udang ebi. Selanjutnya, tambahkan 1 butir telur ayam. Aduk terus, lalu ratakan seperti ini. Aromanya harum sekali, teman. Begitu menggugah selera. Wajannya kok dibalik? Ternyata kata abang kerak telurnya, wajan ini dibalik supaya matangnya merata. Unik sekali ya, aku baru tahu. Nah, sudah jadi. Ayo kawan, kita santap kerak telurnya. Aku tidak bisa berkata-kata, teman. Rasanya enak sekali. Rasa gurih dan manis sekaligus beradu di dalam mulutku. Cuma memang ada yang kurang nasi. Kerak telur ini memiliki rasa serundeng yang paling dominan. Tapi lumayanlah buat mengganjal perut kami. Nah, ini dia yang aku tadi sempat lihat dari kereta. Aku baru tahu dari penjaganya kalau permainan ini disebut komedi putar, teman. Ayo Teh Daci, kita naik. Mumpung lagi di PRJ. Kapan lagi ya kan mencoba wahana seperti ini? Hehehe. Di Baduy mah, mana ada permainan yang model begini. Mainnya ya itu, kolecer lagi. Hehehe. Aku juga heran kenapa wahana ini disebut komedi putar ya. Yang jelas, rasanya seperti bisa terbang melayang, teman. Begitu seru dan menyenangkan. Tapi kok lama-lama setelah beberapa putaran, kepalaku kenapa jadi pusing 7 keliling? Padahal kan aku masih penasaran ingin mencoba permainan yang lain. Rasa penasaranku ternyata mengalahkan rasa pusingku, teman. Akhirnya aku bisa mencoba wahana yang lain. Nah, kalau yang ini aku tahu, namanya kincir angin. Dari atas ini, seluruh area Pekan Raya Jakarta bisa terlihat loh. Asik!
Cuaca di Jakarta memang beda banget sama di Baduy ya. Di sini jauh lebih panas. Kalau kelamaan main di luar begini, aku jadi gampang haus dan berkeringat. Kita coba main di tempat yang adem saja yuk. Ayo Kak Dodo. Ayo. Nah, ini dia mainan basket di dalam ruangan. Wah, bolanya ada banyak. Cocok sekali dimainkan beramai-ramai seperti ini. Meskipun ringnya tidak terlalu tinggi dan jaraknya tak terlalu jauh, tapi ternyata sulit sekali memasukkan bolanya. Hampir semua tembakanku dan kawan-kawan meleset. Wajarlah, namanya juga baru mencoba pertama kali. Ini apa ya namanya? Mainnya sih seperti sepak bola, tapi kok seperti ini? Yang jelas, aku dan kawan-kawan hanya memutar-mutar pemainnya saja. Iya, ngomong-ngomong, Teh Daci kemana ya? Perasaan tadi masih ada di belakang kami, kok sekarang nggak ada ya? Jangan-jangan kami terpisah dari Teh Daci. Kami sudah seperti anak ayam kehilangan induknya, teman. Terpisah dari Teh Daci dan Mang Sarjan membuat kami benar-benar kebingungan. Bagaimana ya caranya agar kami bisa kembali pulang ke rumah di Baduy? Tapi bukan bolang namanya kalau tidak punya ide. Nah, biar cepat sampai ke rumah, aku berinisiatif mengajak kawan-kawanku naik kereta. Ayo orang naik iba, aing masih ya bukan lah. Belum, ayo orang naik tadi kan. Oh, siap aing mah. Ayo baik deh. Jadi dia orang tinggal iba nangkung mah ya. Sewaktu berjalan kaki menuju Jakarta tadi, aku sempat melihat ada kereta lewat. Kata Mang Sarjan, itu adalah kereta yang mengarah ke Rangkas Bitung. Dari Rangkas menuju Baduy, kata Mamang jaraknya sudah cukup dekat. Nah, jangan-jangan kereta yang dimaksud adalah kereta yang aku naiki sekarang ini. Tapi aku betul-betul tidak nyangka ya, kalau keretanya ternyata sebagus ini. Dari mulai stasiunnya saja sudah begitu megah. Bangunannya tinggi menjulang. Untuk sampai ke keretanya saja, aku dan kawan-kawan harus beberapa kali naik tangga. Hehehe. Ditambah lagi bentuk keretanya yang tampak sangat modern. Kagum sekali rasanya. Bukan hanya luarnya saja yang bagus, bagian dalam keretanya pun nyaman sekali. Kursinya begitu empuk, suhu ruangannya pun dingin menembus tulang. Hehehe. Aku tidak menyangka keretanya ternyata melaju begitu cepat, secepat kilat. Wush. Hehehe. Kalau keretanya ngebut begini sih, kami bisa nyampe Baduy cuma dalam hitungan menit, teman. Ya kan? Hehehe. Memang hebat ya orang kota, bisa bikin teknologi secanggih ini. Rak, pemandangan kan bagus tadi tuh. Itu. Loh, kok nama stasiunnya Tegaluar? Ini di mana ya sebetulnya? Aku jadi bingung. Harusnya kan kami nyampe di stasiun Rangkas Bitung. Jangan-jangan kami salah naik kereta. Tuh, betul kan dugaanku? Dari AA Pramugara dan Teteh Pramugari ini, akhirnya aku tahu kalau aku dan kawan-kawan memang salah jurusan. Untung saja petugas di stasiun ini baik semua. Aku pun diarahkan untuk menaiki kereta berikutnya supaya bisa kembali ke Jakarta. Teman, kami masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang. Biasa disebut Incu Putu Kasepuhan Cisungsang. Wilayah adatnya mencakup 7 desa di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Sejak dulu, kami menjalankan peraturan dan hukum adat.
mulai dari kegiatan pertanian sampai menjaga kelestarian alam hutan Halimun Salak. Hutan dan alam yang ada di sini wajib dijaga karena termasuk sumber kehidupan bagi kami. Tegeran ekarnya tah. Mohon bi anu eta bi. Mohon. Harendong dikenal juga dengan buah senggani. Biasanya harendong tumbuh liar di kaki gunung dan disukai pendaki gunung yang melintas. Ini dia buahnya. Ada 2 jenis, ada harendong bulu dan harendong badak yang kuning. Kita petik harendong bulu ya, warnanya yang ungu. Tahang. Bi. Iya nu kieu nya anu jian pewarna teh tah. Pan ieu mah dikikir teh jadi ungu. Selain buat pewarna, bisa juga dimakan langsung loh. Rasanya asam, manis, segar. Lihat teman, Bika suka banget. Hehehe. Teman di rumah mau ikut nyobain juga? Boleh kok. Harendong bulu ini punya banyak khasiat loh. Di antaranya meredakan mimisan dan mengobati diare. Nah, begini cara membuat pewarna alami dari buah harendong bulu. Pilih buah matang yang sudah keluar sari bunganya ya. Lalu haluskan sampai keluar cairan ungunya. Abi. Iya bi di kadieunya. Tapi bibi ini juga banyak biasa tah. Hilang eta terus hilang. Kata Bibi, zaman dulu harendong juga dipakai anak-anak untuk mewarnai kuku. Nu asakna be dikeup. Kreatif memanfaatkan hasil alam ya. Sip deh. Nenek juga sudah menyiapkan bahan membuat kue cucur. Ada tepung beras, gula pasir, gula merah, dan pastinya pewarna dari buah harendong. Membuatnya gampang banget kok. Campurkan tepung, gula, dan air. Setelah itu tinggal digoreng deh. Nah, jadi deh. Ini dia, kue cucur warna-warni ala si Bolang. Teman di rumah suka yang warna apa? Ya beket ya hitung dia jeung ieu tah sabaraha kabehna. Tarik warana. Terus bengket. Bengket sing rapi. Teman, bagian atap rumah kami masih memakai ijuk pohon aren dan daun rumbia. Dalam beberapa tahun, ada bagian yang harus diganti karena mulai lapuk. Atap injuk atau atap ijuk ini salah satu ciri rumah adat Kasepuhan Cisungsang. Sebelum dipasang, ijuk harus dipotong sesuai kebutuhan. Kata kakek, atap ijuk dan daun rumbia ini buat menangkal hawa panas saat kemarau dan dingin saat musim hujan. Tapi, tiap 3 tahun sekali, kami harus melakukan perawatan bagian-bagian yang sudah bocor. Awas paman, pegangan yang kuat ya. Kurang sedikit lagi nih. Bolang tos beres. Tos. Ngalaletnya di dia Mohon. cacakan mamang sareng barudak. Mohon. Wah, terima kasih Nek. Ayo paman istirahat dulu. Selamat makan.
Wah, komplit banget. Ada kue cucur, apem, kue cincin, kue ali dan uli. Ini semua disebut caneten alias makanan ringan. Paling enak sih dinikmati bersama kopi atau teh. Setuju gak? Gimana Paman? Enak kan? Ayo, silahkan tambah lagi. Masih banyak kok.